Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ngopi Say, ngobrol perkara iman, Islam, ihsan dengan santuy. Pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesehatan afiat sehingga kita bisa berkumpul kembali di sini. Sholawat serta salam kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita sebagai umatnya dikenali di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Tak lupa juga kita berterima kasih kepada guru-guru serta ulama yang telah mengajarkan ilmunya kepada kita semua. Amin. Dan yang mengajar serta yang diajar diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Gimana nih guru nih? Kita sapa podcaster dulu. Para podcaster dimanapun berada, jangan lupa ngopi, ngaji, dan sholat. Bang Agi, iya guru. ente ngomong cepet bener kayak itu guru ini kayak kereta. iya kayak kereta Jepang padahal cepet bener. Ini kita masih bertamu nih. Bang Wendy. Ada Masih Bang betah kan Bang Wendy ya? Disambi. Tadi para podcaster udah denger kan yang pertama, yang kedua tentang latar belakangnya Pak Pendi, yang terus Bang Pendi belajar ilmu, terus mengamalkan ilmunya sampai dia zikiran dalam air tadi kan. Iya. Nyelam beneran Bang. Sampai beliau ikut paguyuban, bahkan membentuk jadi ketuanya sampai ikut ke majelis zikir dan sholawat. Selanjutnya kita kulik nih pelan-pelan. Jadi begini ya Pak, ketika Bapak ikut majelis zikir dan sholawat dan membentuk paguyuban, pastikan ada sesuatunya tuh atau yang mendasarinya. Apakah suatu ilmu atau suatu tujuan yang lainnya? Walau walam dah, hanya ente yang tahu tuh. Apa sih Pak yang mendasari Bapak tuh tadi apa ya? Ingin mengajarkan ke yang muda, apakah benar-benar pure ilmu atau memang ada misi terselubung lainnya Pak? Gitu. Jadi apa ya dibilang? Kalau misi terselubung mungkin nggak ada ya. Atau mungkin boleh dibilang karena saya ngajarin ya yang saya tahu dan pernah saya praktekin berhasil. Iya. Ya. Terus kalau untuk ranah ke majelisnya justru dari situ saya kepingin jadi bisa untuk ngerem lah ibaratnya. Oh ngerem. Biar nggak istilahnya apa? Bahasa orangnya nggak liar-liar banget gitu. Oh, buat ngerem yang ilmu-ilmu yang Ya, tadi pelajari dulu tuh. Ya, boleh bilang begitu. Tapi kan Pak kebanyakan kalau pengalaman kami nih Pak, walaupun kami masih muda juga, banyak fantasi-fantasi kesolehan tuh Pak masuk ke kita semenjak kita majelis zikir atau sholawat. Bahkan ada juga yang, mohon maaf, ada majelis larinya ke uskun gitu. Ustadz Kuntet, bukan Ustadz Dukun. Gitu tuh. Itu gimana tanggapan Bapak tuh selama ikut? Kalau selama ikut ya lebih kebanyakan ya begitulah guru. Begitu gimana Bang? Begitu bagaimana nih para podcaster tuh menunggu jawaban yang dar gitu loh. Kalau untuk ngedapetin segala sesuatu yang boleh dibilang kategori ke arah yang tadi bilang apa guru? Ke arah ke Kesolehan. ya kesolehan, Fantasi fantasi kesolehan itu udah jelas. Oh, itu jelas. Ya, karena kebanyakan begini, kenapa bisa lari ke situ? Karena saya pribadi sendiri nggak dapet hal-hal yang bisa mengajarkan saya untuk, wah ini kamu salah di sini. Jadi lempeng jikir-jikir aja. Oh, nggak ada yang ngerem ya? Iya. Nggak ada yang apa? Yang ngasih tau lah, oh kamu Salah gitu. oh salah, harusnya begini enggak. Jadi lempeng aja, makanya kebanyakan UUD berlaku. Ujung-ujungnya doku. Iya. Gitu. Kalau duit bahasa kita doku gitu. Fantasi kesolehan yang dimaksud begini Pak, saya pernah ada pengalaman sedikit. Ada orang, sebut aja si A. Dia dilihat sama orang, wah antum punya nih pedang Sayyidina Ali. Gitu ya. Itu Pak. Padahal beliau perawakannya ya nggak tinggi, nggak pendek, sedang-sedang lah kan gitu ya. Alhasil ketika beliau bermimpi, memang lagi megang pedang tuh. Diceritakanlah kemana-mana tuh.
tentang tadi mimpi tadi bahwa beliau itu punya pedang Sayyidina Ali. Tapi Pak, yang jadi masalah itukah apakah yang didapat dari zikiran atau mungkin itu hanya fantasi aja atau mungkin dari ilmu? Oh, itu mohon Atau maaf. mungkin Bapak pernah nggak merasakan hal-hal seperti itulah gitu Iya, biasanya. atau analogi yang paling gampang gini Pak. Oh si Anu punya itu tuh, gitu. Nah, gitu tuh. Ya kalau dibilang begitu, ya apa ya, dapat. Ya mungkin begitu guru. Kalau bagi saya ya, karena posisinya begini. Ketika saya masuk ke ranah itu, terus saya sering apa ya dibilang, kayak bilang mimpi-mimpi yang notabene saya anggap benar. Mimpi ketemu inilah, ketemu itulah, raja inilah, terus pas apalagi pada saat lagi berjalan ya, lagi berjalan itu perihal begini, kita lagi baru mulai tes, kayak soalnya berfantasi, wah di sini ada ini, ada yang pakai ini, pakai itu, pakai ini, pakai itu, jadi kayak seolah-olah ya dia boleh dibilang, tadi saya merasakan ada ini, begini, tapi ketika nyamannya di situ aja dulu, tapi ketika di luar kamu nggak jelas. Nah, jadi kan gini Pak, itu Bapak tadi bisa melihat ini itu ada orang awam datang ke Bapak. Ya kalau gitu mah Bapak yang lihat, yang gitu bukan saya. Buktiin Pak. Apakah mohon maaf Bapak memang nih gitu loh buktinya. Gitu. Jadi kalau untuk masalah ngebuktiin jarang sih guru. Kalau bagi saya yang ngomong ke saya jarang, tapi ketika posisi lagi di situ justru mereka punya pandangan masing-masing dari perihal mungkin dari kacamata mereka masing-masing. Kalau untuk saya minta dibuktiin dong begini enggak. Tapi kalau yang sering justru malah bukan di situ, di paguyuban yang sering saya buktiin. Berarti ilmu yang sebelahnya. Ya. Apakah itu pure ilmu atau permainan seperti yang terbongkar nih yang lagi ramai ini? Kalau itu saya pribadi mungkin udah bilang ilmu guru, karena saya ngapalin ada beberapa aksara Jawa yang dulu saya pernah baca. Jadi kalau misalkan di paguyuban itu justru karena background dari awal itu budaya. saya udah pernah budaya, jadi mungkin dengan ya contoh kayak misalkan kalau bahasa sini apa ya dibilang nyambat nyambat begitu. Nyambat itu apa Pak? Nyambat itu kayak manggil. Oh manggil. Oh, Iya. Itu jadi kekuatan paguyuban tuh kayak nyambat. Iya, karena kebanyakan di sana itu mayoritas tuh seni budaya yang udah dibilang di kampung saya itu udah kental banget. Waduh, oh gitu ya. Kita balik lagi Pak, tadi poinnya udah dapet nih. Ketika Bapak udah bikin paguyuban, ikut majelis zikir, timbul fantasi kesolehan, dampaknya Pak ke rumah tangga. Wah, ini kehidupan dah. Iya. ya ini yang saya boleh mungkin juga buat Para para podcaster podcaster semuanya, ini yang pengalaman yang bagi saya sangat penting yang bisa apa ya, saya menjadi renungan saya sampai sekarang ini. Dari awal saya ngikut begini sampai kerana mungkin dibilang soalim lah ya guru kalau soalim ya. Oh, merupakan ada rasa-rasa seperti itu ya? Kalau dibilang begitu, tapi yang nggak saya dapat begini, ketenangan dalam rumah tangga begini. Ketika saya kesini dapat duit apa aja lah, baik itu uang atau apa, nggak pernah ngasih sedikit pun. Satu itu, yang kedua rumah tangga selalu ada masalah dikit, contoh ngamuk. Padahal apa? Kalau dibicarain baik-baik enggak. Jadi nggak mau kalah sama yang di rumah gitu. Intinya kamu saya atur, tapi nggak pernah sadar gitu, oh ya saya salah. Jadi merasa paling benar. Oh, paling benar. Nah, dari situlah saya mulai cari tahu, tapi malah makin nggak jelas, malah makin nggak karu-karuan. Makin kalut. Wah, ya boleh meledak lah, Meledak. gampang emosinya loh. Nah, sering berantem sama orang di jalan, Disenggol dikit, nggak tebas bisa. gitu ya, habis. Apalagi kalau faktor di kerjaan. Dan sini kali. Di kerjaan ada crash.
Kalau di kerjaan dulu kalau jadi kelasnya bukan sama teman guru, tapi malah sama tamu. Sama tamu. Kok bisa? Ya karena boleh dibilang gini, karena saya posisinya sebagai ya nggak petugas keamanan kan, Oh, iya. merasa ini orang nggak jelas, dibilang susah, sikat, Habis. dikit-dikit sikat, bahkan sampai pernah sampai nggak mikir lah sampai urusan dengan pihak kepolisian. Oh, sering tuh, Pak. Iya, pasti benturnya ke situ. Karena sehari-hari ya orang Iya. polisi. Makanya dari situ, lah tidak sedikit pun saya mendapat sesuatu kayak ketenangan, rumah tangga, dan bahkan yang mohon maaf, boleh dibilang apa? Bisa ngajarin, tapi saya sendiri nggak ngelakuin. Contohnya apa? Sholat. Sholat. Tapi kan Pak, untuk ninggalin yang sudah dibangun tuh berat ya Pak ya. Pasti ada resikonya, ada dampaknya. Apa yang Bapak alamin tuh Pak? Sebelum memutuskan tadi untuk bertaubat ya Gia intinya ya. Ya, kembalilah. Karena apa ya, Bapak udah ngebangun rumah, tiba-tiba mau ditinggalin kayaknya ada rasa berat banget. Apalagi Bapak yang ngebentuk sendiri, lebih Bapak tadi ngikut mungkin hampir 10 tahun ya. Kayaknya nggak mungkin dah kalau langsung cabut kan gitu tuh. Mungkin. Jadi begini ya, saya buka dari yang belakang dulu ya guru. Boleh. Yang boleh dibilang Kita siap mendengar. yang dari awal dulu deh, yang dari awal. Ketika saya bikin paguyuban, ya, paguyuban, sampai dibilang beginilah, saya bilang banyak lah, boleh dibilang sampai itu hampir lebih 30 lebih ya. 20 orang. 30 orang lebih, mungkin boleh dibilang segitu. Nah, masuklah ke ranah yang lain, itu tadi majelis itu, saya nggak dapat apa-apa. Nah, sampai pada satu saatnya ada satu titik jenuh. Kok hidup saya kayak gini-gini aja, Gitu, perasaan iya, seperti nggak itu. ada Perubahan. nggak ada perubahan, malah justru makin kesini makin nggak jelas. Nyesek. Ya. Itulah begitu saya curhat dah sama orang tua dulu tuh. Dulu masih lengkap orang tuanya? Itu tinggal ibu. Oh, tinggal ibu. Tinggal ibu. Curhat lama ibu. Curhat lah. Sedikit curhat lah. Iya. Dari situlah mungkin ya ini sebagian juga doa orang tua juga. Nabiin anaknya begini. Akhirnya pada suatu ketika saya coba dalam hati ya. Dalam hati pada saat titik jenuh itu ya, saya bilang saya minta mudah-mudahan saya ketemu orang yang bisa ngajarin saya perihal baik itu ketenangan apa segala macam, pokoknya perihal ibadah lah yang benar-benar pure. Memang di majelis zikir dan sholat nggak diajarin Pak? Nah, itu dia tadi dia pertanyaan. Apa yang dihujamin cuma soal karomah, mujizat, maunah, kesaktian, digdayaan? Kisah-kisah wali. Iya, yang bikin giroh kita, wah gue pengen jadi wali nih kayak gitu. Iya. Wali sindrom. Iya, soalnya Jadi- tadi Bapak bilang sendiri begitu kan. Jadi kalau di sana ya nggak, makanya saya bilang saya ngikut itu bukannya ditentang, malah makin nggak jelas karuan. Itu pun konsekuensinya gini, ketika saya belajar, ya, saya memutuskan untuk hijrah tuh. Boleh dibilang hijrah lah ya, keluar dari ranah yang dalam hati saya bukan arah ke situnya dulu. Iya. Hati saya, ketika saya udah menemukan, saya harus begini nih, nggak bisa saya gini-gini terus. Karena flashback ke belakang makin gak jelas. Justru ranahnya kok ranah malah apa? Yang tadinya nggak kenal kayak, mohon maaf kayak contoh lah judi. Ya. Judi tapi judi terselubung dalam hati perihal ya ini hadiah lah. Ini hadiah. Karena apa? Duit memang terus. Cari duit gampang banget rasanya dulu. Jadi lahirlah istilahnya kayak keinginan, wah mulai dah tuh lomba burung lah. Lomba burung. Heeh. Yang akhirnya bikin saya sendiri gini, wah kayaknya gampang banget nih duit gitu. Blanglung. Tapi makin kesini makin gak jelas. Anak udah susah diatur, kadang-kadang Duit habisnya cepet. duit habisnya cepet, terus nggak berbekas juga, terus nggak ada namanya ya paling sedikit lah, mungkin udah bilang lebih banyak sengsaranya daripada baik ya. Tapi kan saya belum masuk nih Pak di logika saya Pak. Yang namanya majelis zikir sholawat kan bacaan mulia ya. Kok bisa Bapak jadi nggak tenang gitu?
tadi kan Bapak bilang apa? Ibadahnya. Bukan tenangnya cuman di majelis itu doang kan. Jadi di situ saya malah justru karena mungkin gini ya, karena di situ datang pikiran pulang, datang pikiran pulang. Saya Ada sama sekali Iya. penyampaian ilmu gitu. kalau Pak, ya. penyampaian ilmu mungkin ada ya, tapi bagi saya malah bingung malah. Karena bahasanya tinggi. Kayak baca hadis ini mungkin bahasa saya begitu, karena saya bilang nggak, kok nggak ada yang ngajarin dasar. Karena Bapak tadi ahli langit. Tinggi-tinggi bahasanya, Pak. Iya dong. Ini nggak paham ya. Aduh. Terbang nggak nih? Enggak ya? Masih nyentuh tanah gue nggak nyamperan. Jadi begitu, jadi gitu. nggak dapet sedikit pun, makanya Mungkin ada mau itu hasanah tapi Bapak nggak Masuk lah. nggak nyandak lah gitu Nggak bahasanya ya. jadi malah serius di situ timbul malah kesombongan saya. Ngomongin apaan sih gitu. Ini para podcaster tadi Bapak Pendi udah berdoa, didoain juga sama orang tuanya. Nah, awal mulanya tuh Pak, Titik baliknya. yang bikin Bapak sadar lah, pasti ada momen Pak. Momen. Momennya lagi ngopi atau lagi apa gitu kan. Iya. Ya pokoknya saya bilang itu tadi, Guru. Saya menemukan titik jenuh pada suatu saat gitu ya. Iya. Saya udah kenal juga sama salah satu sahabat saya juga, kan duluan beliau yang kenal. Iya. Nah, duluan beliau mungkin ya boleh bilang ya karena mungkin dari beliau juga ada sedikit kata-kata yang mungkin wah bagi saya ini pelajaran gitu. Ente belajar sholat dulu baru main gitu-gitu wah. Jadi di sini kayak bahasa di sini kayak ngerasa gitu ya. dia ngomong Tapi begitu. ketika ngeliat orang itu gitu loh. Akhirnya diajaklah ke majelis ilmu. Ya jadi pada saat saya menemukan titik jenuh, saya nggak ada pintar apa-apa nih selama ini. Pintar juga kagak. Ujung-ujungnya apa? Ribut mulu. Di jalan panasan. Ngomong ini kagak jelas. Bahasanya begini, ngomongin lagi tuh boleh kemana-mana. Tahun kapan tuh Pak nemuin majelis ilmu tuh Pak? Itu jadi 5 tahun, mungkin 3 tahun, mungkin sebelumnya sekitar 3 tahun setelah sebelum COVID, berarti kesananya 2 tahun. 2 tahun. 2019-an ya. Iya. Ya 2020 dah. 2019 tengah ya. Iya. Ya. Tapi kan gini Pak, awalnya pasti berat ya Pak ninggalin yang lama ya. Lebih-lebih dengan Bapak tadi jenuh untuk mencari pembenaran atau kebenaran kan gitu ya. Yang mendorong gitu. Karena apa yang udah dibangun, apa yang selama ini dapat tiba-tiba di skip di ini. Kayaknya mustahil nanti kalau nggak ada yang mendorong tuh. Maksudnya mendorong gue harus jalan gitu. Satu, ketika saya ngeliat anak istri saya tidur, dari situ latih gue rasa ini tanggung jawab kamu. Dari situlah timbul, akhirnya saya beranikan diri, saya tinggalin semua hal, baik itu paguyuban, baik itu yang mohon maaf yang tadi aku bilang zikir, karena saya nggak dapat apa-apa dari situ. Tapi ketika saya baru belajar 1 hari, rasanya kayak saya ditampar semua dengan omongan guru tuh. Tapi dengar-dengar juga dulu ente salah salim ya karena sama dia. Itulah saya bilang. Jadi malu saya, lagi enak-enak ngerokok. Itulah dibilang. Saya nggak pernah dapetin yang begini-gini, makanya Pak. Timbulah di sini kira hati. Ini yang mungkin guru saya sebenarnya. Karena apa, dari situlah saya dapat berbagai macam pengalaman. Ya bukan guru, kalau ditarik ke belakang kan belajarnya ilmu-ilmu begituan ya. Iya. Tapi nggak bisa kenalin gurunya ya kan? Itu dari Iya. Apa yang pertama kali Bapak dapat tuh? Setelah pertama kali ngaji tuh Pak. Iya. Kan tadi kata bapak kan ngerasa kayak ditampar gitu lah kan. Kalau kata anda, kalau belum bunyi, buk, kagak enak tuh. Aduh, dalam itu. Betul kan Pak? Apa bapak ngerasain kayak gitu tuh, buk, itu tiba-tiba kan? Ya, yang paling berkesan untuk menyentuh hati saya gini. Saya bilang, kok ngaji tapi ngomongin gue semua. Jadi kayak ngaca ya? Iya, saya bilang dari situlah saya bilang, wah ini salah saya sini semua. Akhirnya dari situlah saya mulai ngeraba memperbaiki diri.
dari mungkin sholatnya saya cek lagi, wah ini nggak jelas ini, mohon maaf bacanya masih salah. Akhirnya disitulah saya menimba dan bisa lah istilahnya sedikit, saya juga diajarin juga terus benar salahnya, bukan keputusan benar untuk diri sendiri ya, tapi secara ilmu lah. Secara ilmu saya dibenarkan, istilahnya belajar untuk menjadi benar. Kalau masalah baik kan tergantung kitanya bagaimana menyikapinya, tapi di situ saya dapat yang nggak ada gimana pun saya dapat. Makanya dari situlah saya fokusin, saya ninggalin semua hal, saya nggak mau tahu, bodo amat lah orang ngomong apa, kayak tenang Pasti saya. banyak itu. Ya tapi karena saya mikir gini, tanggung jawab saya ya anak istri saya, jadi saya nggak biarin yang lain mau ngomong apa. Tapi saya udah kekeh, ya siap, mudah-mudahan dikasih kemudahan, alhamdulillah sampai sekarang. Tapi kan begini Pak, segala sesuatu ada resikonya dong. Pasti. Ya, ketika Bapak mutusin untuk ngaji yang benar, ilmu, banyak cacian, makian, hinaan, itu Bapak telan, Bapak jalanin. Boleh ceritain kepada kami tuh Pak tentang yang tadi itu cacian. Banyak banget bro. Banyak. Kalau bilang satu-satu mungkin udah penuh ya. Tapi karena apa? Ya alhamdulillah saya dikasih kuping tebel. Yang dicaci udah jelas. Dijauhin temen udah pasti. Yang kontaknya tadinya berapa ratus hilang tuh. Hilang. Dan saya begitu saya ngomong keluar dari paguyuban, sama sekali nggak ada satupun yang pulang atau main ke rumah gitu. Paling ya beberapa lah yang merasa mungkin ya dulu dekat mungkin, tapi karena jarak itu kayak saya ngasih tahu, udahlah kalian jangan begini gini nih yang benar-benar begini aja udah. Berbanding kebalik sama yang awal. Akhirnya apa ya udah itu dijauhin, guru dijauhin terus ya. Saya bilang urusan saya bukan sama makhluk. Saya urusan saya sama yang nyukai saya harus bagaimana ya, saya cari itu di majelis ilmu. Dan sampai sekarang pun alhamdulillah, hal yang paling membahagiakan dari saya adalah ketika semua keluarga sholat. Ada perubahan ya di kehidupan di keluarga. Yang tadinya saya begini jadi dari itulah pelan-pelan ya, prosesnya banyak. Wah dibilang apa ya, itulah butuh keseriusan untuk mau sampai mana. Jadi saya nggak mau harus mau. Karena apa? Ini konsekuensi ketika saya harus benar-benar serius, saya harus terus. Mau apapun itu nanti di orang-orang yang pernah mengenal saya seperti ini, ya itulah buat histori buat mereka aja. Tapi bagi saya sekarang ya bukan saya yang dulu. Kayak lagu Tegar, bukanlah yang sekarang. Masya Allah. Jadi begitu. Jadi ya mau nggak mau sampai sekarang ya. Ini pun saya dapat ilmu, saya bagi juga ke anak, ke istri, saya ajarin pelan-pelan. Sampai sekarang saya bisa bertahan dan bisa menjadi ya mungkin boleh bilang kepala rumah tangga yang agak sedikit baik. Alhamdulillah begitu. Kalau untuk yang lain kan itu pribadi. Mungkin kalau bagi keluarga saya ya mungkin wah ayah udah berubah nih. Iya. Walaupun berkurang sedikit yang tadi marah-marah kurang. Tenang ya, malah dapat kepangan kan. Dari situlah kebukanya semua jalan-jalan yang terbaik. Mau ke sana kayak dengerin mau enggak? Mau dipanggil ke sana enggak? Ada yang ngingetin. Iya. Maka dibilang ketika saya udah putusin enggak, ya enggak. Putus kan gitu ya. Enggak. Iya salam. Tanggapan ibu Pak, dengar-dengar pernah diledek sama ibunya sendiri, ngerasain tuh katanya gitu. Ini yang dia bilang. Jadi namanya anak bandel ya. Iya. Anak bandel ya. Saya dulu bandel. Ketika saya ngomong katanya, saya ceritalah tentang masalah anak begini. Ya sedikit sentilan tapi menyentuh gitu loh. Namanya orang tua kan pasti tahu karakter kita kayak gimana dulunya. Dulu kamu aja begitu. Anak kamu bandel, aku dulu juga bandel. Ya buahnya apa? Sabar. Kenapa? Ya ibu sendiri nggak pernah namanya orang tua marah wajar, tapi ya itu tetap dengan kasih sayang. Ya secara nggak langsung ya saya diajarin banyak hal lah di majelis ini itu tentang bagaimana caranya sholat yang benar, terus wudhu yang benar, terus ya banyak hal lah, mungkin ilmu-ilmu yang dulu nggak pernah saya dapat
dimanapun, tapi masalah saya dapetnya di sini. Makanya ketika saya dapat kepuasan, saya fokus ke sini, saya benar-benar saya tuangkan semua, udah saya nggak mikirin yang lain. Ya berubahnya saya ketika saya mengenal ilmu. Tapi kan wajar ya, setiap manusia tuh Pak butuh pembuktian. Karena Bapak tadi belasan tahun kan, yang bikin Bapak yakin tuh apa tuh Pak? Kesannya udah Pak, itu udah. Apa karena apa ya Gi ya? Iya, itulah. Apa Pasti karena ada ininya? lah. Setiap orang pasti semua butuh pembuktian Pak, nggak mungkin nggak Pak. Iya. Saya pun kayak gitu Pak. Saya butuh pembuktian dulu. Kalau pembuktian banyak, tapi ya saya bilang apa ya yang paling berkesan apa sih? Salah satu lah contoh nggak apa-apa dah. Apa yang dicolek-colek panas gitu kan? Apa-apa gitu Pak maksudnya. Karena kalau kayak gitu saya sih udah ya begini ya, guru saya ini ya begitu. Ya begitu gimana Bapak? Gitu sableng. Karena saya bilang Pak, saya nggak pernah dapetin perihal apapun tentang apa ya ilmu, tapi di sini cuma model begitu doang. Satu nggak kelihatan backgroundnya. Saya pikir guru orangnya pakai ini, pakai itu. Ini dengan pakai sederhana, saja masih ketipu. Di situ yang bikin saya satu penasaran. Penasaran ini siapa sih ini orang gitu lah Yang bahasanya. kedua, masih muda ilmunya, masya Allah. Itu dia maksudnya baru ngomong saya gurunya muda gitu kan. Yang ketiganya ilmunya, masya Allah yang bisa menyentuh hati saya. Yang ketiganya itu kalau yang ilmu yang sedikit, ya keempatnya ya, yang unik-unik. Colek kosong. Oh, bisa Pak itu ya? Bisa. Ya bahasanya begitulah. Tapi yang paling uniknya itu doang. Ketika saya ngaji pertama kali itu. Oh itu. Yang diomongin saya semua. Maksudnya yang paling Bapak berkesan Apa dari karena- yang empat tadi dah bahasanya tuh Apa ya? karena hobar mimpi Bapak tuh? Kalau bermimpi ya pasti itu guru. Karena kalau diceritain juga guru. Ya Nggak apa-apa. boleh, nggak sharing, ini sharing. Nggak apa-apa. Jadi saya pertama kali Haji. saya ngaji itu. Pertama kali. Iya, pertama kali. Pertama kali malamnya saya mimpi. Mimpi dikubur tuh, Ente. dikubur. Jadi saya kayak seolah-olah gini, naik lift, lama-lama sempit gitu kan. Sempit lah. Saya bilang kok posisi saya kayak orang lagi di Kuburan. iya begini Ah. posisinya. Dan di atas ada yang doain saya mati kan. Dari situ lah. Saya bilang, saya kayak mayat. Saya bilang, wah ini bener gak sih saya bilang. Sampai saya gitu kebangun tuh masih sadar, masih ada sedikit. Bener gak sih? Saya bilang. Akhirnya saya Tanya lah nanya lah sama guru, penjelasannya. dikasih penjelasan gitu. Terus yang lain all mimpi mah banyak, tapi yang benar-benar itu Yang bikin Bapak yakin lah gitu saya ya. yakin itu. Bapak mesti belajar ilmu syariat lah gitu bahasanya memperdalami gitu ya. Iya, kadang-kadang saya nggak pernah dapet, yaitu dibilang tadi hal yang boleh dan nggak boleh. Saya nggak pernah tahu yang wajib mana, yang sunnah mana. Saya nggak tahu. Terus zikir juga yang kayak bagaimana juga nggak tahu. Tapi ketika di majelis ilmu ini saya dapetin semuanya. Alhamdulillah, sering berjalan waktu sedikit demi sedikit bisa berubah. Ada perubahan lah ya di keluarga, di kehidupan. Jadi background saya dulu itu Tinggalin. nggak ada gunanya sama sekali. Kalau budaya mah tetap Budaya boleh. Karena beliau pecinta budaya juga. Seniman. Seniman gitu. Jadi boleh Pak buat Nah ya. yang pendengar nih nasihat-nasihatnya, karena anak-anak muda sekarang tuh biasanya nyari jati diri tuh Pak. Adalah Entah tuh ngelmu, apa entah tuh mohon maaf masuk ke mana gitu kan, jadi aneh gitu lah. kayak apa kehidupan malam lah gitu Iya. kan bahasanya. Kayak tawuran lah, main perempuan gitu. Ada nggak kesan-kesannya gitu buat anak-anak muda? Kesan-kesan. Ya, pesan saya buat anak-anak muda ya, baik era sekarang ini kan banyak berpengaruh juga ya masalah hal-hal begituan. Iya. Jadi mungkin buat anak-anak muda sekarang, belajarlah ilmu yang benar-benar ilmu. Contoh perihal ilmu agama yang benar-benar mantepin. Yang kedua, berbaktilah sama orang tua.
Yang ketiganya ya sedikit enggaknya bisa belajar lah baca Quran. Kayak saya sendiri tapi terbatas-batas. Malu saya juga sama anak, sama istri. Terus yang Ketiga, keempat, ya carilah temen yang bener-bener teman yang bisa mengajarkan kebaikan, baik itu ngingetin sholat segala macam. Kalau cuma temen nongkrong boleh, tapi Banyak. sekali banyak. Tapi yang temen yang bener-bener temen itu harus milih-milih lah. Yang terakhir jangan lupa juga apa tuh Pak? sama anak yatim. Sama anak yatim. Gitu. Biar berkah. Biar Ya 5 berkah. itu kuncian saya. Alhamdulillah bisa jadi Seperti ini sekarang. Ada perubahan. kalau hal-hal yang lain janganlah berbulu sama yang enggak jelas, jangan. yang nggak jelas gimana nih? Iya. Ya contoh dibilang apa yang ngajarin ilmu ini ilmu itu tapi apa sholat kagak bisa. Sholat bisa. Jadi timbang lagi lah tadi kalau bahasa guru ngajarin mah kalau mau belajar ilmu timbang dulu karena bagaimana. Betul. Kalau nggak ngajarin juga bahaya juga. Tinggalin aja meninggal. Apalagi mohon maaf zikir mulu tapi sholat kagak. Pikir sampai subuh gitu ya. Kalau bahasa ini mau kemana? Bahasanya begini kan, Iya. ngomongnya agak dulu tapi dia nggak berasa tinggal di bumi. Iya salah. Ngeri lah itu. Ngeri. Makanya ya paling itu sih pesan buat anak-anak muda sekarang, carilah guru yang benar-benar guru yang mengajarkan itu tadi, bidang ilmu yang sudah diwariskan para pendahulu-pendahulu kita. Selebihnya sih ya bagaimana Anda bergaul, itulah Anda sekarang. Iya. Ketahuan ya. Ada lagi Bang Agi? Cukup kayaknya Goro. Iya, alhamdulillah cukup kayaknya buat para podcaster kalau mau bertanya nih sama Bang Pendi di kolom komentar ya. Boleh kita Sering sering-sering. mau ngomong lagi tadi. Ada lagi. Oh cukup. Salah. Buat para podcaster dimanapun berada, jangan lupa di like, Di subscribe and komen. share, dan komen. dan jangan lupa ngaji. Jangan lupa sholat Sholat. Jangan lupa tadi kata Bang Medi berbakti sama orang Orang tua. tua. Kalau ada kelebihan rezeki, boleh berbagi dengan saudara-saudara kita yang kurang mampu dimanapun berada, mungkin 1.000, 2.000, 3.000, atau 500 perak. Yang penting mah niatnya ikhlas aja ya. Iya, Gitu. Dan juga kalau ada yang mau hadir di majelis, dicek di deskripsi kita nanti di Iya. channel YouTube kita. Bila mana para podcaster mengalami keanehan-keanehan goib, beliau nih ahlinya nih. Sharing sama dia. Sharing sama dia nih. Kalau ada yang mau tanya, tanya aja lewat Iya, komen. orang-orang di Pondok Tomat tuh masih belum jelas tuh. Masih samar-samar. Masih samar-samar, Abu-abu. mungkin boleh sama dia caca. gitu Biar ya. ngadu pedang ntar dia. Karena beliau sedikit tidaknya bisa dah tahu lah mana orang, mana ini tahu. Kayak kita nih mungkin nggak dilihat nih izin kali ya. Ya udah kita tutup dengan Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.